رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أمام الآمرين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara diri daripada sifat kibir atau sombong. Maka al-kibru ialah pandangan hamba kepada dirinya sebagai orang yang mulia dan pandangannya kepada orang lain dengan penghinaan. Jadi sombong itu dalam muslim ia memandang dirinya dengan pandangan mulia dan ia memandang orang lain dengan pandangan hina. Berarti ketika ia memandang dirinya dengan pandangan mulia, ada sesuatu yang ia merasa lebih di dalam dirinya daripada orang lain. Pasti ada asbabnya. Ketika ia kaya, ia merasa mulia dengan kekayaannya, dan ia menghinakan kepada orang yang miskin. Jika ia berilmu, ia merasa mulia dengan ilmunya, lalu ia menghinakan orang yang bodoh. Jika ia punya jabatan, ia merasa mulia dengan jabatannya, dan ia menghinakan akan bawahannya. Jadi ada sesuatu yang menjadi sebab dirinya merasa mulia. Maka apabila ia menganggap dirinya mulia, tetapi memandang orang lain lebih mulia darinya atau seperti dirinya, maka dia tidak dianggap menyombongkan diri kepada orang itu. Nah, ini pengecualiannya. Ketika ia memandang dirinya mulia, tetapi memandang orang lain lebih mulia. Dia memandang diri mulia juga, tapi memandang orang lain lebih mulia, atau paling tidak sama kemuliaannya dengan dirinya, maka demikian bukan termasuk sombong. Jadi sombong itu ada tinggi rendahnya, namun sama bukan sombong. Atau ia merasa mulia, tapi melihat orang lain, ia memandang orang lain lebih mulia dari dirinya. Ini pun juga bukan sombong. Karena ini pengecualiannya. Jadi yang sombong itu ia memandang dirinya dengan kemuliaan, ia memandang orang lain dengan kehinaan. Jadi lebih tinggi daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian andai kata dia meremehkan orang lain namun menganggap dirinya lebih hina, maka dia pun tidak menyombongkan diri. Jadi keluar daripada lisannya meremehkan kepada orang lain, keluar daripada lisannya meremehkan orang lain atau menghinakan orang lain. Tetapi ia tidak menganggap dirinya, namun ia menganggap dirinya lebih hina. Allah, kawan yang atur hati lah, kawan yang atur hati. Ini menghina orang,
tapi ia memandang dirinya lebih hina daripada orang yang dia hina. Maka ketika itu bukan disebut sebagai sombong. Jadi murnilah kesombongan itu adalah penyakit hati. Penyakit hati. Sehingga kita tidak bisa sangka buruk ketika ada yang keluar daripada lisan orang seperti menghinakan orang lain. Bisa jadi di dalam hatinya ia lebih menghinakan dirinya. Maka di waktu itu ia tidak terkena penyakit sombong. Pahamlah? Kita tuh menghinakan orang, tapi di dalam hati kita memandang kita lebih hina daripada orang yang kita hinakan. Itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Sekalipun keluar daripada lisannya itu penghinaan. Tenang. Andai kata ia menganggap orang lain seperti dirinya, maka ia pun tidak dianggap sombong. Atau ia menganggap orang lain sama saja, kita ini sama saja udah ada. Ini pokok rata aja, pokok rata udah ada sama. Maka ketika itu pun juga tidak disebut sebagai kibir atau sombong. Akan tetapi orang yang sombong ialah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini kuncinya. Jadi orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ini sifat hati adalah sifat hati. Jadi kita pada kemajuan suku'dzon dalam orang lain sekalipun keluar daripada lisannya seperti menyombongkan diri, dan kita tidak mengetahui tentang bagaimana hatinya. Bisa jadi dia lebih menghinakan dirinya. Tetapi kata beliau yang namanya sombong itu adalah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain, ada lebihnya. Tentu kan tadi sudah dijelaskan, merasa lebih baik tadi tentu ada sebab, tentu ada asbabnya tadi. Ada mungkin ada sebab, ada mungkin merasa yang memiliki silsilah orang yang mulia lalu merasa lebih baik daripada orang yang tidak punya silsilah mulia. Nah, ini sudah sombong. Apa yang dikatakan oleh ulama, la taghtar bin nasab, jangan kalian tertipu dengan nasab. Wala taghtar bil ilm, jangan kalian tertipu dengan ilmu. Bal'am bin Ba'ura itu diberikan ilmu oleh Allah, tapi pada akhirnya dia kafir kepada Allah. Kan'an anak Nabiullah Nuh, pada gambaran, tapi akhirnya dia kafir kepada Allah. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, innahu laysa min ahli, innahu 'amalun ghairu shalih. Wahai itu bahwasanya Kan'an itu bukan keluarga kita. Innahu 'amalun ghairu shalih, karena dia memiliki amal yang kada baik, menyalahi daripada amal ikam wahai Nuh. La taghtar bil mal, jangan kalian tertipu dengan harta. Lihat Qarun yang dia berlimpah ruah dengan harta baik, tapi ditenggelamkan oleh Allah. Sampai wala taghtar, dia qurbis salihin, jangan kalian tertipu karena kalian dekat dengan orang-orang saleh. Karena dia merasa parah dan aku merasa lebih baik daripada orang lain. Wala taghtar bil
zaman Rasulullah, kerabat beliau, orang-orang yang di sekitar beliau itu banyak orang yang kafir kepada Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Abuan. Mereka banyak ingkar kepada Rasulullah, padahal orang yang terdekat, orang yang dekat dengan Rasulullah. Allah. Jadi terkadang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu ujian kepada kita. Bagaimana cara kita menerima nikmat yang diberikan oleh Allah? Apakah kita jadikan nikmat itu sebagai media untuk kesombongan kepada hamba-hamba Allah? Sehingga orang-orang saleh terdahulu ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka khawatir, ya Rabb, kami khawatir nikmat yang Kau berikan ini adalah lanjuran kepada kami, bukan anugerah daripada Engkau, ya Allah. Sehingga mereka para awliya Allah ketika diberi nikmat, mereka betul-betul menggunakan nikmatnya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, bukan menjadikan nikmat tersebut jalan untuk menyombongkan dirinya kepada hamba-hamba Allah. Tetapi mereka jadikan nikmat tersebut untuk fasilitas atau media mereka agar mereka semakin dekat dengan Allah. Dan inilah hakikat daripada syukur. Sarful 'abdi 'ala jami'i ma an'ama Allah lima khuliqa li ajlihi. Menggunakannya seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk ibadah, untuk ketaatan, bukan untuk kesombongan. Maka sombong ini termasuk usulul maksiyah, asal daripada segala kemaksiatan. Itu di dalam kitab disebutkan aslul maksiyah thalatha, asal daripada kemaksiatan itu tiga, kata ulama. Tiga macam ini asal daripada seluruh kemaksiatan. Awal-awal maksiat tiga macam. Yang pertama al-kibir, yaitu sombong. Siapa yang melakukannya? Iblis, la'natullah alaih. Yang ketika ia diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam, ia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka iblis digolongkan oleh Allah minal kafirin, di dalam golongan orang-orang yang kafir karena kesombongannya. Yang kedua al-hirsu atau tamak. Hirs atau tamak. Siapa yang melakukannya? Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah melarangnya untuk memakan buah khuldi, tapi dengan ketomakannya dari ini hanya sekadar apa yang kita tuh iktibar. Jadi kadang boleh juga kita memandang Nabi Adam itu maksiat boleh sulam, karena setiap Nabi dan Rasul itu maksum. Mereka itu dijaga oleh Allah daripada maksiat. Terus jadi Nabi Adam ini untuk apa? Untuk iktibar, untuk menjadi iktibar kepada kita. Jadi jangan pada Nabi Adam maksiat kepada Allah. Seandainya Nabi Adam karena memakan buah khuldi, kita tidak ada. Kita tidak ada. Lalu setelah beliau memakan buah khuldi, lalu diturunkan oleh Allah ke dunia, lalu timbul kita. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Adam ini mengandung hikmah yang besar. Tapi ini hanya sebagai i'tibar. Jadi tamak itu adalah aslul maksiyah, asal daripada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad, yaitu dengki. Siapa yang melakukannya? Qabil, anak Nabiullah Adam alaihissalam. Qabil yang dia dengki dengan saudaranya, lalu dia membunuh saudaranya karena kedengkiannya.
Maka tiga perkara ini adalah aslul maksiyah: sombong, tolak, dan dengki. Dan ini termasuk daripada umur kabair, ibu daripada segala dosa-dosa besar. Sombong, tolak itu yang hiris, dilawan dengki. Ya Rasulullah, mudah Allah selamatkan kita daripada tiga macam zina. Makanya kita belajar ilmu tasawuf ini, bagaimana cara agar kita terhindar daripada kesombongan. Bagaimana caranya agar kita terhindar daripada kedengkian. Ini kedengkian, satu dengki sudah kita bahas semalam, sudah kita bahas. Tinggal mengamalkan aja lagi. Dan ketika ada kedengkian di dalam hati kita, jangan dibiarkan dia bersemayam di dalam hati kita sampai menyebabkan kematian hati. Penyakit apabila dibiarkan ini akan mematikan. Di asal kurang aja ada ditambahin itu jadi kanker. Kada ditambahin harus biasa, tapi dibiarkan akhirnya ini menjadi penyebab kematian. Maka hasad adalah suatu penyakit yang ada di dalam kalbu kita. Ketika ada penyakit tersebut akan cepat untuk kita obati. Jangan dibiarkan kedengkian itu menggerogoti akan iman kita, menggerogoti akan pahala-pahala daripada amal saleh yang telah kita lakukan. Demikian jangan kita biarkan kesombongan ini bersemayam di dalam hati kita. Cepat diobati. Terlebih para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu jangan sampai ada sombong di dalam hatinya. Ulama menyebutkan la yata'allamu al-ilma mustahyi wa la mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Yang pertama orang yang malu dan orang yang sombong. Mustahyi wa la mustakbir. Jadi dua orang ini, dua sifat ini jangan sampai ada di dalam diri para penuntut ilmu. Kalau dua sifat ini ada di dalam diri para penuntut ilmu, maka dia tidak akan diberikan ilmu yang manfaat dan dia tidak akan diberikan ilmu yang banyak oleh Allah. Yang pertama, sopan. Sopan. Dan kawan itu paham nanti jadi guru katanya. Takut orang sopan. Takut. Ibu Allah semua orang. Jadi ketika kita tiada paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru kita, bertanya minimal kepada teman kita yang paham. Kalau kita malu bertanya dengan guru kita, jangan dibiarkan malu bertanya itu menjadi kebiasaan di dalam kita menuntut ilmu. Jangan. Yang sopan bertakut itu jangan dijadikan kebiasaan. Makanya Nabi menyebutkan as-su'al nisful ilm. Bertanya itu sudah separuh daripada ilmu. As-su'al nisful ilm. Takut aja. Atau ada sopan kita ke pengajian, sopan dulu aja. Kasirin pak kita, oke. Ke pengajian sopan, kasirin dada. Di mana akal sopan. Dibawain kawan sebaya berjamaah sopan. Dan sopan-sopan kita pada pulang dan kayak pemamit gitu. Dibawain ulama contohan, oke. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi sebenarnya malu itu pada dasarnya setengah daripada iman, tapi urusan keburukan. Al-haya minal iman. Malu itu setengah daripada iman, tapi urusan keburukan. Sedangkan di dalam urusan kebaikan, urusan ibadah, urusan amal ma'ruf, maka malu itu dilarang oleh Allah. Di sopan itu dilarang. Yang kedua, kata ulama, mustakbir, orang yang sombong. Maka orang yang sombong ketika menuntut ilmu, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang banyak.
Karena terkadang orang yang sombong itu mencari ilmu itu melihat siapa orangnya. Bila ta'aruf pada benda, padahal menuntut ilmu. Benda harus sifat hak pada benda. Melihat dahulunya, karena Tuhan ini termasuk asbabul kibir, sebab sombong. Jadi umur Tuhan ini termasuk asbabul kibir. Merasa Tuhan, ada orang karena hargai masa kalau hadir. Merasa Tuhan, asbabul kibir. Yang paling pertama beriman kepada Rasulullah adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah dari laki-laki. Kenapa beliau yang paling pertama? Karena beliau yang paling muda. Jadi orang yang muda ini tidak perlu penelitian. Ketika ada yang mengaku sebagai Rasul, ulul lompat. Tetapi sahabat-sahabat yang lain, mereka terakhir, mereka terlambat daripada Sayyidina Ali. Mereka harus teliti dulu siapa Muhammad. Dilihat dahulu bagaimana Muhammad, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana ilmunya, dan bagaimana kelakuannya. Mereka lihat dulu. Setelah mereka yakin, baru mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Itu Tuhan, karena Tuhannya. Sedangkan Sayyidina Ali tidak bertanya apa-apa. Ketika diutus, diangkat sebagai Rasul Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Karena mudahnya Sayyidina. Tapi orang yang amal itu banyak rasa takut. Tapi bila mujur, dasar mujur. Jadi bila sasat ini juga pada mulutnya dengan mulutnya. Asal apa aja dia mujur, jelas nggak asal dia untuk melihat ada pemikiran dan tidak tahu mana sumbernya. Ini baguskah pengajian yang ada? Ini pas saja kah ilmunya? Karena ada pikir penting takut, anu juga. Jadi urusan sesat yang menanggung juga, urusan baik dia cepat juga. Sedangkan orang yang tua dia berpikir lebih dulu. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu terlambat, jauh terlambat daripada Sayyidina Ali untuk masuk Islam. Karena Abu Bakar itu orang tua. Itu di dalam riwayat. Jadi tua itu salah satu asbabul kibir, sebab sombong. Sampai ada beberapa pagar loh, utuhan banget, ulun aja, ulun bawa piadi karena untuk ilmu dulu. Kamu ini yang bapak, ulun ada hakul mencari guru yang angkong dulu ada dulu. Oh dia kan ulun panggil, ibu mana dulu? Padahal ini semua yang sini. Dan menyambut begitu, ya Rasulullah. Jangan mengkadang mana usah disangkat. Menyakiti hati kurang benar ya. Begitu, jangan usah disangkat. Ini wujud Rasulullah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan. Namun kita tidak mampu mengucapkan kecuali keburukan, maka pilihannya diam saja. Membacakan Quran adalah tersinggung, baik diam. Membacakan Quran yang sakit hati bila kita memanggil, baik diam. Itu pilihannya, tidak ada yang lain. Faliyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Jadi sombong ini ada menurut ilmu ada mau pendapatannya. Imam Ali karramallahu wajhah disebut oleh Rasulullah sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Sayyidina Ali itu digelar oleh Nabi babul ilm, dan Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman arada al-madinah falyatiha min babiha. Aku kata Rasulullah adalah kotanya ilmu. Aku ini Nabi kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Ini kata ilmu Sayyidina Ali itu
luar biasa. Di dalam riwayat lain Nabi memuji Sayyidina Ali dengan pujian a'lamu ummati min ba'di Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. A'lamu ummati min ba'di, sepaling alim umatku sesudahku, kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa? Beliau pernah mengatakan, undur ma qala wa la tanzur man qala. Itu perkataan Sayyidina Ali. Lihat apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Ini yang menjadikan beliau itu berlimpah ruah ilmu yang diberikan oleh Allah. Beliau tidak melihat siapa yang mengucapkan, tetapi beliau memandang apa yang diucapkannya. Jikalau ucapannya itu kebaikan, diambil oleh beliau. Sekalipun yang mengucapkannya ini adalah seorang yang ahli maksiat, seorang pemabuk, seorang yang fasik, tapi apa yang keluar daripada lisannya ilmu, yang keluar daripada lisannya hikmah, beliau ambil. Kita ini memilih dan kita ini tak akan menumpal ikan lebih baik depan dia. Kelakuan ikan itu nanti pada sangat berulutan loh. Sombongnya itu kita ini menumpal itu Allah. Lebih niat ya lawan laki ini bagus menasihati. Dia ini hanya menasihati, dia ini menggawe. Allah, sang ya begitu. Kadang boleh itu sifat orang sombong, karena sombong itu raddul haq, menolak kebenaran. Sombong itu raddul haq, menolak kebenaran. Ketika yang diucapkannya itu benar, jangan pernah kita tolak. Sampai perkataan Sayyidina Ali yang lain, khudil hikmah walau min famil asad, ambil ilmu sekalipun keluar daripada lisan seekor singa. Singa telah memanggil, tapi panggilannya ilmu, ambil ilmunya. Apalagi dengan manusia, ini singa yang kalian mampu bunuhnya. Ya kalau nak lihat singa itu, kalau melihat apa bunuhnya, pelacak itu kan ada pikirnya, ada perasaan, tapi ketika dia mengeluarkan kalimat hikmah, maka kata Sayyidina Ali, khudil hikmah, ambil hikmah, walau min famil asad, sekalipun keluar daripada lidah seekor singa. Undur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Maka kalau orang seperti itu di dalam menuntut ilmu agama, dan niscaya ia akan diberikan ilmu yang sangat banyak oleh Allah. Tampungnya terus yang baik, tampung terus. Di dalam sebuah syair disebutkan, al-ilmu harbun lil fata muta'ali, kasayfi harbun lil makan al-'ali. Ilmu itu menjadi musuh bagi pemuda yang di dalam hatinya ada kesombongan. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak ketika di dalam hatinya ada al-ma'ali, ada kesombongan, merasa tinggi. Harbun lil muta'ali, kasayfi harbun lil makan al-'ali. Sebagaimana banjir, kata ulama, ini menjadi musuh atau menjadi perang. Harbun itu asal katanya perang. Menjadi tantangan besar bagi tempat yang tinggi. Banjir itu yang kadang-kala di apa itu namanya, disampaikan itu yang tempat tinggi aja. Kayak kita di puncak sini, ya sudah di puncak kaca-kaca banjir, terus ada pisah di bawah atau pisah lagi sudah. Langsung dekat bawah kaca-kaca fenomena banjir di sini. Di bawah itu ada yang ke Amerika sudah terlupa, ada yang laut Australia sudah. Maka banjir itu yang paling berat ditempuh oleh banjir adalah tempat yang tinggi. Demikian seorang pemuda di dalam menuntut ilmu, tetapi ada ketinggian di dalam hatinya, maka berat dia mendapatkan ilmu. Kalau ingin kita memiliki ilmu yang berlimpah ruah, ilmu yang banyak yang diberikan oleh Allah,
maka merendahlah, bersifat tawadhu'lah. Semakin kita merendah, maka semakin air itu akan berlimpah ruah. Ya benar. Mungkin kita itulah tempat diangkat kita diangkat di atas jurang, kita diangkat di atas jurang, hendak ambil banyak, paling banyak seember kita dapat. Tapi mungkin kita berangkat di bawah, semakin di bawah semakin berlimpah air. Yang tentang seember kita berapa ton mampu kita dapat semakin di bawah. Apabila hati seseorang itu tawadhu, maka ilmu yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak kepadanya, dan dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di negeri akhirat. Tawadhu karena lawanan daripada sombong itu hanya tawadhu, rendah hati, rendah hati. Allah berambil rendah hati di berat, melatih hati kita berat. Jadi sesuai dengan Allah mengatakan dalam Rasulullah menyebutkan man tawadha'a rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Siapa yang hatinya tawadhu, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan martabatnya, Allah berikan dia ilmu yang berlimpah. Wa man takabbara, dan barang siapa sombong hatinya, wada'ahu, Allah akan menghinakannya, Allah akan menghantam derajatnya. Mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan sifat tawadhu, dan Allah hilangkan di dalam hati kita kesombongan. Kalau seorang istri tawadhu kepada suami, itu wajahnya. Yang sulit seorang suami tawadhu kepada istrinya. Kalau seorang anak tawadhu kepada orang tuanya, ini perkara yang wajar. Tapi yang lebih sulit ketika orang tua tawadhu kepada anaknya. Ketika seorang murid tawadhu kepada gurunya, perkara yang wajar. Murid tawadhu kepada guru wajar. Karena jelas lebih tinggi derajat gurunya daripada muridnya. Tetapi yang sangat hebat, yang lebih hebat, ketika seorang guru tawadhu kepada muridnya, ini yang luar biasa. Yang rendah hati, namun miskin tawadhu lawan orang sufi wajar aja. Tapi orang sufi yang tawadhu dengan orang yang miskin, ini yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh tawadhu lawan orang sufi itu benar. Di dalam hadis Rasulullah, at-takabburu 'ala al-aghniya at-tawadhu. At-takabburu 'ala al-aghniya at-tawadhu. Sombong kepada orang-orang yang kaya itu adalah tawadhu, itu adalah rendah hati. Tapi yang dimaksud kesombongan di sini bukan merasa dirinya lebih baik daripada orang yang kaya secara zahir ataupun batin, bukan. Yang dimaksud dengan sombong kepada orang-orang yang kaya itu, nah inilah pemahamannya yang salah paham. Itu kita ada bila orang suki atau dosa ini muliakan. Yang dimaksud sombong kepada orang yang kaya itu adalah tawadhu. Ini syarah hadisnya. Ia tidak menyatakan hajatnya kepada orang kaya untuk dirinya pribadi. Ia tidak menyatakan hajatnya, dan ia terkaya tanpa orang tadi. Nah, jadi itu ngarannya sombong lawan orang sugi itu gitu maksudnya kan. Bila laku lawan orang sugi, kalau bangga kisah sakit ada,
Karena dia berkisah sama dia seakan-akan dia tidak berhajat kepada orang yang kaya tadi. Akan berhajat. Ini kurang sugih itu bingung, kurang itu duit ada. Ada semua meminta-minta. Dilihat dari Muhammad dengan berhajat sama sekali, maka kesombong itu yang disebut dengan at-takabbur 'ala al-ghani, sombong kepada orang-orang kaya. At-tawadhu adalah kerendahan hati. Jadi sombong kita itu orang-orang sugih itu jangan pernah kita menyatakan hajat kita di hadapan mereka. Rumah haji kalau aku dulu kita habis sudah baras udah bisa sudah dalas ganti parut dan ucap itu orang yang ifah itu seperti itu. Orang yang ifah itu dalas ganti parut dan ucap manusia. Kalau urusan pribadi ada bacaan taujab sehingga orang lain memandangnya seperti dia mampu saja, sekalipun sebenarnya dia jauh daripada kemampuan. Dia fafa di dalam kehidupannya. Fafa itu fakir, tapi dia tidak pernah menyatakan kefakirannya di hadapan orang-orang yang kaya. Itu yang namanya sombong lawan orang suci. Ini pemahaman lah, jangan salah paham lah, jangan salah paham. Salah paham itu dia begitu banyak masuk neraka. Kami yang miskin masuk surga, sombong itu karena salah memahami hadis di sana. Ada lagi hadis yang lain, at-takabbur 'ala al-mutakabbiri shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi ketika ada orang yang sombong lalu kita sombongi, maka kesombongan kita kepada orang yang sombong itu bernilai sedekah di sisi Allah. Artinya pahala, bukan dosa. Di dalam riwayat lain disebutkan, idza ra'aytumul mutakabbirin fatakabbaru 'alaihim fa innahu dhillatun lahum was-sighar fa idza ra'aytumul mutawadhi'in fatawadha'u lahum. Jikalau kalian melihat orang-orang yang sombong, kata Rasulullah, fatakabbaru 'alaihim, sombongi mereka, karena dengan niat kita menyombongi mereka itu menjadi mereka akan merasa kecil dan merasa hina. Fa innahu dhillatun lahum was-sighar, ini akan menghinakan dan mengecilkan mereka. Jadi boleh kita sombong kepada orang yang sombong itu boleh. Boleh. Kalau banyak cincin emas, pas kita tawa gitu, saya pikir gigi emas. Ada lagi yang hanya punya cincin, bukan yang punya cincin gigi emas. Allah. Sombong ini sesaat itu dari gigi emas ya Allah ya Rasulullah, kayak air orang itu udah tak ada orang itu. Tetapi ketika kalian melihat orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, fatawadhu 'alaihim, maka kata Rasulullah, rendahkanlah hati mereka, hati kalian kepada mereka. Jangan ketika melihat orang yang merendahkan hatinya, kita bersombong dengan. Bila kurang merendah, kita merendah lagi. Tapi ketika melihat ada orang yang sombong, fatakabbaru 'alaihim, maka sombongkan diri kita kepada mereka. Tujuan menyombongkan ini agar mereka itu sadar, agar mereka itu tobat. Tapi jangan tercampur. Menyombongkan lawan orang yang sombong ini jangan tercampur. Akhirnya sombong munculan. Tujuannya hanya menyadarkan saja. Agar dia mengetahui bahwasanya di atas langit ada langit, fauqa kulli ilmin ilmun, di atas ilmu itu ada ilmu.
aku aja gitu. Kadang kita yang kaca lomok disombong juga. Maka hasil daripada kesombongan atas lisan ialah seperti kata beliau, ia mengatakan aku dan aku. Sebagaimana yang dikatakan oleh iblis yang terkutuk, aku lebih baik darinya. Engkau wahai Tuhan menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu kata-kata iblis, aku doang, aku yang paling dia. Yang kata aku ikamnya, yang kata aku ikamnya, Allah. Aku dia kada panggung sombong, tapi sombong bukan. Ujungnya ada yang berpandang aku ini kada pang sombong dia. Kamu duit itu di kamar itu udah duit itu sombong kan? Sudah. Di Allah ya Rasulullah. Aku ini kada pang menghinakan orang dia, tapi menghinakan orang. Ujungnya dia Rasulullah. Kamu yang berpandang itu orang berilmu, ya bisa jadi kita bisa memahami. Kadang dia memahami tentang sombong itu bagaimana. Ini urusan hati. Terkadang ada orang yang mengucapkan kalimat sombong tapi hatinya tawadhu. Ada orang yang kalimatnya tawadhu tapi hatinya sombong. Hatinya sombong. Dan ini kada sedikit. Kau bila berpandang tawadhu, bila gayanya tawadhu, tapi hatinya ya Allah, udah juga yang kawan tawadhu, orang itu adalah kawan tawadhunya sombong. Dia sombong dengan sifat mulianya. Bahaya. Di sini kebanyakannya orang yang tasawuf itu tertipu. Di sini kebanyakannya. Karena merasa lebih baik daripada orang lain dengan sifat-sifat kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam dirinya. Merasa lebih baik. Lalu tumbuhlah kibir di dalam hati. Sombongnya tadi kan merasanya itu sombong, padahal di situ ada kesombongan. Allah, yang paling nyaman jalan tauhid juga. Paling nyaman itu jalan tauhid. Di mana jalan tauhid duduk di kehambaan. Ia meyakinkan bahwasanya segala sifat hamba itu adalah sifat kekurangan, sedangkan sifat Tuhan adalah seluruhnya dengan sifat kesempurnaan. Itu jalan tauhid. Apapun kemuliaan di dalam diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Ilmu milik Allah, harta yang banyak milik Allah, jabatan pemberian Allah, bukan milik kita. Sedangkan kita adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Ya la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang belajar sifat kudrat di dalam ilmu tauhid adalah ia harus meyakinkan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa, sehingga terenyuh hatinya ingin melakukan kesombongan. Takutan anak sombong itu takutan kenapa? Ketika dia menyombongkan hartanya, dengan mudah Allah habiskan hartanya. Ketika dia menyombongkan ilmunya, dengan mudah Allah hilangkan ilmunya. Ketika dia menyombongkan jabatannya, dengan mudah Allah lengserkan dia daripada kursi jabatannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Para orang membaca ini ayat takutan dan sombong. Allah kuasa, Allah kuasa. Sampai Sayyidina Ali karena memandang ini ayat, beliau takut menghina orang yang hamil, mengolok-olok orang yang hamil. Kenapa? Ditanya wahai Ali, kenapa engkau takut menghina atau mengolok-olok orang yang hamil? Aku takutan manusia Allah maulah aku hamil. Itu Sayyidina Ali. Maka mungkin lelaki yang hamil, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang akan mampu bagi Allah? Apa yang ada mungkin bagi Allah? Bukan mungkin
kita, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah memahami ayat ini dengan aku tak ada sombong. Allah kuasa, Allah kuasa. Ya Rasulullah merasa sombong dengan ilmunya, dikatakan sedikit tidak salah, gila. Bila orang alim itu gila, alimnya. Ada alim lagi, tak boleh rukun wudhu ada berapa? 13. Asal amal jadi 13. Ada alim lagi, gila orang lihat. Allah. Dan Allah selamatkan hati kita dari sifat sombong. Sebab-sebabnya pada pelajaran sebelumnya kita sudah sampaikan. Sebab sombong mungkin karena duit banyak, harta banyak. Kemudian karena memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan. Kemudian mungkin karena memiliki suara yang indah. Ini asbabul kibir. Kemudian dia memiliki jabatan yang tinggi. Kemudian dia memiliki ilmu zahir yang banyak, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu zahir. Kemudian dia memiliki keturunan atau silsilah dari orang-orang yang mulia. Ini asbabul kibir. Dan jika sebab-sebab ini ada di dalam diri kita, maka harus ekstra hati-hati. Tetapi jika sebab ini ada di dalam diri kita, alhamdulillah. Jadi lain bala, miskin itu lain bala, kadang bungas itu lain bala. Namun kita memandang ini menjadi sebab sombong. Kemudian rakyat jelata lain banget. Kalau kita memandang jabatan bunda jadi pejabat bisa sombong satu, alhamdulillah bunda nilai pejabat. Jika bunda sugih sombong satu, dan miskin jadi bunda sombong, apalagi sugih, alhamdulillah bunda nilai paling duit dari orang. Allah. Fir'aun itu kenapa wani mengaku jadi Tuhan? Kenapa mengaku jadi Tuhan? Tahulah asbabnya. Karena ada penanggarin. Ya, kemudian karena ada penanggarin Fir'aun tadi, ia sombong kira-kira menjadi Tuhan. Harus menggarin. Sekali aja Fir'aun itu seumur hidupnya sekali wahid. Di dalam marah lagi kalau ada hilang sekali aja dari Allah wahid pas ada yang sedikit sedabihnya ada suami yang seumur hidup karena merasa ada suami dia mengaku jadi Tuhan begitu kan mengaku jadi Tuhan ada suami jadi mungkin ada panggaringan alhamdulillah dan kemudian sehat jadi garam awam semua tinggalannya hikmah, tinggalannya hikmah. Jadi pandai-pandai mencari hikmah di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan oleh hati kita. Begitu sudah ditimpa sesuatu yang tidak senang oleh hati kita, maka berpandai-pandailah mencari hikmah. Pintar-pintar jadi mencari hikmah agar kita jangan sampai i'tiraf dengan takdir Allah. Agar kita jangan sampai bersangka buruk atas ketentuan Allah. Karena kullu syai' la yakhlu 'an hikmah. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan pernah kosong daripada hikmah. Tidak akan pernah kosong daripada hikmah. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Di dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, tidaklah sesuatu yang telah Engkau ciptakan ya Allah sia-sia. Ada sia-sianya apapun yang diciptakan Allah, ada yang sia-sia. Seluruhnya mengandung hikmah, seluruhnya mengandung kebaikan. Cuma yang rancang menganggap buruk itu hanya nafsu kita, nafsu kita.
dan kita kawal bersangka baik lawan Allah. Pada as-sa'atu allati anta fiha, maka waktu yang sekarang diberikan oleh Allah, maka inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pada as-sa'atu allati anta fiha, kata Abah Guru hadir, sekarang yang diberikan oleh Allah di lawan kita, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Agar kita jangan suka mengeluh dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah. Dan kemudian ada buah dari kesombongan di majelis-majelis ialah ia ingin mengutamakan diri dan ingin didahulukan atas orang lain. Ini hasil daripada kesombongan. Buah itu kan hasil daripada kesombongan yang di majelis-majelis ini, lalu dia tuh hendak mengutamakan dirinya, hendak menonjolkan diri, atau bahasa tasawufnya tasaddur fil majalis wal mahafil. Dia suka menonjolkan dirinya di majelis-majelis dan di peringatan-peringatan besar. Jadi bila ada acara munkawat dan duduk di muka, bila ada perkumpulan munkawat dan dihormati orang, bila orang kada menghormatinya, lalu hatinya itu sangkal, lalu hatinya itu sedih. Inilah hasil daripada kesombongan. Na'udzubillah, sudah na'udzubillah. Karena orang yang sombong itu gemar meminta muliakan kepada makhluk. Yang terkunjung tentang hendak dimuliakan itu, karena dia merasa mulia. Ketika ada orang yang memuliakannya, dia gembira dan dia berharap orang memuliakannya. Ini hasil daripada sombong ini. Maka sudah pernah dia sebutkan, dan ketika kita ingin minta muliakan kepada manusia, disinilah sumber daripada sakit hati kita. Sumber daripada sakit hati kita karena kita ingin minta muliakan orang. Hendak minta muliakan. Guru hendak minta muliakan lawan muridnya. Ternyata muridnya kada tahu-tahu sangkal hati guru. Kita hendak minta muliakan lawan anaknya. Tetapi anaknya kada tahu-tahu sangkal hati murid. Ia berteman ingin minta muliakan kepada temannya, tapi temannya tidak memuliakannya, sangkal hatinya. Jadi sifat ingin minta muliakan kepada manusia ini menjadi sumber daripada sakit hati. Maka kalau kita bisa menghilangkan sifat ini di dalam hati kita, maka insya Allah hilangkan yang namanya sakit hati dari sakit hati di mengkawal menghilangkan yang hendak minta muliakan. Apalagi di majelis setidaknya hadir mengkawal kurang itu menciptakan lawannya. Di dalam guru bangil dalam bila sini di majelis itu sini mencari yang kada terlalu melihat di buku dibujuk. Jadi orang kita berhasilnya dalam sini almarhum guru bangil tujuannya dari itu sini. Dan memang ini sudah adatnya para aulia Allah. Katujuh yang kada dikenal orang itu katujuh, katujuh yang kada dimuliakan orang itu katujuh. Para aulia Allah adat hati mereka itu seperti itu. Dan mereka itu sangat tidak suka yang tasaddur fil majalis wal mahafil. Allah, akhlak para aulia Allah. Kita ini tujuh benar yang harus dimuliakan orang. Adalah pas ada sorban datang ke acara, ada seorang yang tuan guru karena apa acara
di Arab sini tahun lokal. Kita boleh lagi betul-betul kita menahap nih bergerak yang ada untuk harus diatur supaya berpengaruh. Ini kuring juga yang bilang berpengaruh dari mana? Allah. Anda di salah satu daripada penyakit hati itu tasaddur fil majalis, itu menonjolkan diri, itu menonjolkan diri itu kan tujuan. Ketujuh hendak kita muliakan orang-orang itu ketujuh. Dia kan marhum Guru Zuhdi itu dia tujuh menyamar sini, menyamar itu model pakaian biasa, model kayak orang pada tahu tidak. Dan memang beliau suka seperti itu. Menyampar itu topi itu biasa di taksi semua kumpulan pada ulama besar wadidullah dari tempat tapi lain ulama lain wali pakaian kayak wali kayak wali doang. Bila kadang dimuliakan orang salahkan hati ya Allah dan Allah selamatkan hati kita. Sayyidina Abu Bakar dia pernah mengatakan ahiju turab fi afwahil madahi, lontarkanlah tanah di mulut orang yang suka memujiku. Aku kata Abu Bakar katakan tujuh dipuji orang. Lantas Sayyidina Abu Bakar dengan segala kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada diri beliau bahkan mendapatkan jaminan syurga melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sidin kada ketujuh dipuji orang. Abu Bakar ya Rasulullah, manusia yang terafdal sesudah kita Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga merupakan Abu Bakar Sayyidus Sahabat, pemimpin daripada seluruh sahabat. Dia Sayyidin kada ketujuh dipuji. Dia Sayyidin hamput di sini bila untung orang atau dia memujimu aku hamput itu nonton. Allah kita ini ada diberi duit kamu ujung darah tidak tahu kalau dia di Bulgaria atau di konten itu haji sebelum haji lampas kasih ada mau di sini keluar duit atau mau di sini keluar duit kan tujuannya dipuji orang Rasulullah. Nah kemudian jadi buah daripada kesombongan itu mengutamakan diri dan ingin didahulukan atas orang lain serta ingin memimpin, hendak menjadi pemimpin. Bila di mana saja dia yang hendak jadi pemimpin, dia yang hendak mengatur institusi. Bila pokoknya Tuhan akan jadi pemimpin, hendak menguasai itu berada Allah. Ini kata kamu yang dipimpin orang Allah. Dan tidak suka disanggah ketika bermasyarakat dihasilnya hasil sombong. Bila ada orang yang menyanggah daripada pendapatnya, jangan ada tunjuk. Bila jago AA memang ada istilah B, C, D, jangan ada yang menyanggahnya. Allah sombong gitu. Jadi hasil itu hasil sombong. Ini kadang-kadang disangka ketika ia bermasyarakat adanya orang membahas sangkal pendapatnya ada orang yang sombong wallahu a'lam bissawab. Allah dari Allah Taala iya kan amin ya Allah alamin وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك